Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Agusni Pramita SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Negeri Padang, NIM 22301141. Saya mengajar di SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang saya laksanakan di kelas 12 untuk materi mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Saya mohon untuk masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya. Sehat, semangat, maka kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar Ananda Ibu ya. Baik Ananda Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai teks artikel. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ripal, tolong pimpin doanya ya. Siap, Greg. Hormat, Greg. Kita, Greg, berdoa mulai. Kita lanjutkan Ananda sebelum memulai pelajaran. Menyusul kehadiran Ananda hari ini sebagai bentuk kedisiplinan kamu ya. Nanti dia Safir. Tadi. Anggun ada? Enggak ada? Oke, kita lanjutkan Ananda. Kita sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita persiapkan diri dulu, baik secara psikis maupun kita periksa dulu keadaan, apakah sudah bersih semuanya di sekitaran kita. Buku sudah ditaruh di atas meja, sudah betul-betul siap dalam menghadapi pembelajaran hari ini. Mari berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu untuk mengecek. Tepuk semangat. Oke, satu lagi. Tepuk semangat baru. Asik, yes. Mari tepuk tangan. Ibu akan perkenalkan ice breaking baru pada kamu tentang tepuk nyamuk. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk sendiri. Kanan. Tepuk nyamuk sendiri. Kanan.
pembelajaran kita, Ibu akan memberikan informasi mengenai keterkaitan materi pembelajaran sebelumnya dengan hari ini. Ya jelas tentu saja ada kaitannya Ananda karena ini adalah indikator kedua dari KD kita ya. Mengevaluasi informasi berupa fakta dan opini dalam sebuah artikel. Yang kemarin pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana caranya mengevaluasi informasi. Nah hari ini dengan kita mengevaluasi informasi maka kita bisa menemukan yang mana nanti yang merupakan kalimat fakta dan yang mana yang merupakan kalimat opini. Baik, kita lanjut. Nah ini indikator dari KD kita ya. Mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Baik, lanjut. Nah, ini indikatornya mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel yang dibaca. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang dipadukan dengan teknik mind mapping atau peta konsep. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca dengan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, serta menerapkan nilai budaya dan religi. Ya, jadi kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita tetap bekerja sama dalam diskusi untuk meningkatkan bagaimana rasa tanggung jawab dan juga disiplin. Dalam belajar itu hendaknya kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ketika seseorang atau guru menyampaikan suatu hal, informasi, pembelajaran, hendaknya anak-anak itu berperan aktif. Ya, lanjut. Nah, Ananda, ini video yang akan kamu saksikan. Ibu mohon kamu amati betul video ini. Kamu bisa menyimpulkan kira-kira kamu menemukan tidak kalimat fakta dan opini di dalam video ini. Ya, baik. Coba dulu disaksikan. Pasti di kepala kamu sekarang sudah mulai berpikir, wah ternyata Indonesia sudah berada di peringkat ke-7. Ternyata dari bawah. Silakan yang ingin bertanya mengenai tayangan video tadi dari beberapa yang ditampilkan. Tentunya informasi sudah banyak yang bisa kamu peroleh dari video seperti tadi menyampaikan beberapa informasi. Informasi itu yang kita peroleh Ananda Ibu ketika kita menyaksikan sebuah video ataupun membaca sebuah artikel. Ada informasi. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ternyata informasi yang sudah disampaikan tersebut itu terdiri dari dua. Ada informasi yang berupa fakta dan ada informasi yang berupa opini. Nah, kira-kira kamu sudah mulai bisa membayangkan fakta dari mana yang opini? Sudah? Selama ini pernah dengar? Baik, oke. Silakan. Apa perbedaan yang terlihat dari kalimat fakta dan opini? Bagus. Nah, itu kan bagus pertanyaannya tuh. Apa yang perbedaan yang terlihat dari kalimat fakta dan opini? Ada yang bisa jawab sebelum Ibu samakan persepsi? Oke, silakan kita. Kalau kalimat fakta itu bersifat nyata atau memang fakta atau memang yang ada. Kalau sedangkan kalimat opini itu pendapat seseorang atau masih opini seseorang atau bersifat tidak nyata. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Bagus sekali
ternyata si Yoga nggak sabaran, ya ingin tahu sebenarnya apa sih kalimat fakta dan opini itu. Baik, kelompok ini ada kira-kira yang bisa menjawab? Sepemahaman kamu saja selama ini, selama kita belajar, selama kita hidup di lingkungan masyarakat, kita mendengar ada yang namanya kalimat fakta dan juga opini. Jadi Bu, Ya, jadi opini itu pendapat, pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. pendapat, pikiran seseorang terhadap ini gimana? Nah, itu opini. Kalau fakta gimana? Kalau fakta itu yang sudah jelas terdata dan Ya. Yang benar terjadi. terjadi dan sudah ada Bukti. Bukti. Ya, bagus. Yang harus berpikir secara kritis itu adalah siswa. Dan Anda, ini adalah LKPD, ya lembar kerja peserta didik. Jadi ini yang harus kita diskusikan. Itu gunanya kita duduk berkelompok. ya Bu. Oke ya, lanjutkan. Silahkan masing-masing kelompok dapat satu LKPD. Kemudian kamu tuliskanlah nama anggota kelompok. Nah, silakan tulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Nah, itu bertahap. Nah, kamu lihat di sini ada bagian mengamati. Nanti kamu baca dulu teksnya. Nah, selesai dibagi-bagi aja tugasnya Nanda. Nanti setelah dibaca teksnya, kemudian kamu jawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan seperti pilih tadi si Yoga tadi. Ini ada dua Ibu kasih pertanyaan. Pikirkan kira-kira pertanyaan apa lagi kira-kira yang bisa ditanyakan mengenai ini. Lanjut. Kemudian yang ini. Mana informasi di dalam teks ini yang merupakan fakta dan opini? Silakan. Nanti pendapatnya baru kamu tulis pendapat di sini. Apa pendapat kamu tentang artikel itu? Bagaimana? Ya. Kalau nggak mengajukan pertanyaan itu kan nggak ada satu pertanyaan Itu dicentang fakta. Menyosialisasikan. Ananda, mohon perhatian. Ini kertas karton Ibu bagikan. Mind mapping berkenaan dengan materi kita hari ini. Buat sebagus mungkin, kreasikan kreativitas kamu di dalamnya. Ya, jadi kerja sama kelompok memang betul-betul dituntut, Ananda. Ya, satu masing-masing per kelompok. Silakan. Yuk, di sini ada bawa pensil warna. Nah, persiapan semuanya ya. Nah, silakan. Itu udah didiskusikan tadi, pendapatnya apa? Silakan, berarti si Hanifah yang nyalin. Nah, yang kerja ini teknik mapping siapa yang buat? Ya, diskusikan gimana bagusnya. Boleh. Yang mana yang bagus, Bu? Ini sudah di sini 3 bulan. Boleh. Pokoknya nanti dengan kamu buat ini kamu bisa pula presentasikan di depan. Nah, kamu bisa menampilkan menjelaskannya di depan. Sudah. Bersama. Aman bersama.
besar ini yang kita harus perhatikan. Iya kan kemarin gue tulis ya udah gue penanya dong. Jadi Pak. Nanti buat pendapat kamu tentang kisah Pak Raden. Isi tentang Iya, fakta aja lah dulu lah, fakta kan nah. Bisa aja. Nah, sudah selesai? Sudah. Kita akan presentasikan hasil kerja kita masing-masing kelompok di depan kelas. Silakan siapa kelompok yang pertama gitu ingin menampilkan? Ya, Rival udah selesai? Bisa tampil ya kelompok Rival dulu. Silakan beri ke tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan presentasikan hasil diskusi dan membuat minmapping yang bertemakan artikel, opini, dan fakta. Yang pertama, fakta adalah suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat atau seseorang terhadap sesuatu yang terjadi, yang belum benar-benar terjadi. Dan ciri-ciri dari fakta yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi, bersifat objektif, informasi berasal dari kejadian sebenarnya, tanggal, hari, waktu harus akurat, menyatakan kejadian yang pernah terjadi. Dan ciri-ciri opini yaitu bersifat subjektif, cenderung mengarah ke pendapat pribadi, hanya menjelaskan hal-hal tertentu, kebenarannya mutlak. Dan kesimpulan materi tentang
tentang fakta dan opini, yaitu kesimpulannya, jadi suatu artikel adalah teks yang di dalamnya memuat kalimat, fakta, dan opini yang menyusun teks tersebut. Itulah dari hasil meeting kami. Selanjutnya kami akan membacakan hasil dari LKPD yang Selanjutnya saya akan membacakan informasi tentang cerita Pak Raden dan kisah-kisah multikulturalistik. Informasi yang berdasarkan fakta. 1. Melalui Sunil, pemerintah turut menguasai Pendapat yang pokok kami dapat dari cerita Pak Raden dan kisah-kisah multikulturalistik, yaitu Pak Raden mampu memberikan kita teladan tentang penghargaan akan keberagaman, karena keberagaman dapat mengajarkan kita banyak hal, terutama kisah dan penghargaan terhadap kisah. itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aditya Safir Ramadan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja meeting kami, yaitu tentang artikel tentang fakta dan opini. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh lidah India manusia atau data keadaan nyata yang telah terbukti dan telah menjadi kenyataan. Sedangkan opini adalah tanggapan terhadap rangsangan yang dibangun melalui interpretasi pribadi dan pernyataan yang sering digunakan secara subjektif dan belum persuasif. Selanjutnya contoh fakta yaitu Satu, melalui Sunil pemerintah turut mensosialisasikan anak program. 2. Kejayaan dan keindahan masa anak-anak sekolah setelah usai ketika media televisi sudah tidak lagi. 3. Anak-anak yang melihat dengan lagu-lagu orang dewasa daripada lagu anak-anak. Dan contoh opini. 1. Cara 80-an adalah era masa emas anak-anak di Indonesia. 2. Sementara film kartun bertema sama berbahasa Indonesia justru kurang menarik minat anak-anak. 3. Keragaman karakter sosial menunjukkan bagaimana kisah Sunil ingin mengajarkan. Selanjutnya, saya akan membacakan pendapat saya tentang Pak Raden dan kisah-kisah multikulturalistik. Pendapat saya tentang artikel Pak Raden dan kisah-kisah multikulturalistik adalah Pak Raden mampu memberikan kita teladan tentang penghargaan akan keberagaman. Indonesia adalah sebuah bangsa yang beragam dan perlu senantiasa dirawat demikian. Hal ini karena keberagaman mengajarkan kita banyak hal, terutama kasih dan penghargaan terhadap sesama. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Fakta adalah segala hal yang tertangkap oleh indera manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan opini adalah sebuah pikiran yang ingin disampaikan. Ciri-ciri dari fakta. 1. Dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Berisi data kuantitatif. 3. Bersifat objektif. 4. Menyatakan kejadian yang sedang ataupun telah terjadi. 5. Mengungkapkan fakta cenderung
deskriptif. Ciri-ciri opini. 1. Mengandung pendapat pribadi. 2. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Tidak ada narasumber. 4. Menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Baiklah, saya akan membacakan pendapat saya tentang artikel Pak Raden dan kisah materialistik. Menurut saya, artikel ini berisi perbedaan yang signifikan antara ketertarikan anak-anak di era sekarang dengan anak-anak di era dulu. Beberapa contoh artikel fakta. Pertama, Jumat 30 Oktober 2015, Indonesia kembali kehilangan seniman dongeng paling berpengaruh dalam perkembangan seni. Contoh artikel opini. Saat ini kita merindukan film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi-informasi yang akurat sehingga di dalamnya haruslah mengandung informasi yang sesuai dengan logika atau masuk akal yang bersifat nyata. Sedangkan kalimat opini adalah masih berisi pendapat, gagasan, atau perkiraan yang disampaikan oleh seseorang. Contoh kalimat fakta. Terjadinya tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Guncangan gempa tersebut berskala 91 sampai 93. Contoh kalimat fakta. Sedangkan contoh kalimat opini yaitu banyak orang berpendapat bahwa mandi pada hari maghrib dapat menyebabkan penyakit rematik. Dapat disimpulkan bahwa kalimat fakta itu adalah kalimat yang sudah nyata atau sudah benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini itu masih bersifat pendapat seseorang yang bisa awalan kata bersifat kalau, sehingga, misalnya. Baiklah, itu hasil presentasi dari kalimat fakta dan kalimat opini. Selanjutnya saya akan membacakan pendapat terhadap kesimpulan artikel dari Pak Raden dan kisah-kisah multikulturalistik. Artikel ini termasuk dalam artikel opini yang menjelaskan gambaran perubahan dunia anak-anak Indonesia dari masa ke masa melalui program acara televisi. Perubahan itu termasuk perbedaan lingkungan dan gaya hidup. Selain itu, artikel ini menjelaskan bagaimana dunia anak-anak dan kebetulan anak-anak memiliki peran dalam kehidupan mereka. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan presentasi dari masing-masing kelompok sudah kita saksikan tadi, Ananda. Jadi bagaimana menurut kamu? Apa rasanya sudah paham mengenai materi ini? Jadi artikel itu mengandung informasi, dan informasi itu pun nanti terbagi atas dua, ada informasi fakta dan ada informasi opini. Jadi kalimat fakta tadi yang mana? Yang mengandung data yang jelas, bisa dibuktikan kebenaran, seperti itu ya. Sudah terjadi artinya seperti itu. Kemudian yang opini bagaimana tadi? Iya, belum terjadi, itu masih pendapat seseorang saja, baru masih perkiraan, seperti itu ya Ananda. Nah, hari ini sudah selesai materi kita untuk KD ini, mengevaluasi informasi baik melalui fakta dan opini dalam sebuah artikel. Jadi sebelum ditutup, setelah Ibu simpulkan tadi, Ananda mohon untuk mengisi penilaian diri. Ya, di sini nanti ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan mengenai diri kamu. Apakah saya sangat senang belajar tentang evaluasi informasi baik fakta atau opini dalam sebuah artikel? Jawabannya iya atau tidak. Ya, hanya checklist itu saja. Jadi ini untuk penilaian diri Ananda. Nanti Ibu bagikan ini masing-masing satu. Silahkan diisi sebentar sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran.
pelajaran. Silahkan di sini ada berapa nih? Ya, bagi buat nama kelas ada yang kurang Ananda? Kalau kurang silakan meminta kembali. Cukup di checklist ya atau tidak saja Ananda? Kamu rasakan diri kamu, bagaimana rasanya belajar dari hari ini? Dua balik. Ya. Dua balik. Sudah selesai mengisinya? Sudah. Tolong dikumpulkan ke kelompok mana ya? Sudah. Baik. Hasil kerjanya mengaitkan tidak dikumpulkan Anda, KPD, semuanya dikumpulkan ke kelompok. Anak ibu. Terima kasih Ananda. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan untuk penutup pembelajaran kita hari ini? Ada satu orang aja? Ada yang mau disampaikan? Bahwasanya pembelajaran hari ini gimana? Setelah kamu isi refleksi diri tadi, silakan Yoga. Pembelajaran hari ini dapat membantu untuk kehidupan di depannya dan dapat menginovasikan atau menambah wawasan. Bagus, terima kasih Yoga. Ingat ya, bahwasanya artikel itu nanti isinya apa yang disampaikan di dalam artikel itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada nih filosofi Minangkabau. Sampaikan sedikit filosofi Minangkabau. Duduk bersama mencapai mufakat. Artinya apa? Dengan kita duduk berdiskusi bersama, bermusyawarah, itu kita akan memperoleh hasil akhir yang baik ya, mencapai mufakat. Baik, Ananda Ibu, setelah selesailah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai juga. Kamu juga sudah melakukan penilaian diri, refleksi pembelajaran. Setelah ini Ibu akan tutup pembelajaran kita. Setelah ini akan masuk guru yang lain, Ananda. Ibu akan keluar lagi setelah ini. Jadi Ibu akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.